Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Dan saatnya kami mau merenungkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat pokok kita pagi hari ini diambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki hari ketiga dari rangkaian Pagi Bersama Tuhan di minggu-minggu menjelang Natal. Kita hidup di masa yang tidak mudah, bencana alam terjadi di berbagai daerah, ekonomi masih bergejolak, banyak keluarga kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, bahkan kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Dalam situasi seperti itu, kita bertanya, di mana damai? Bagaimana merasakan Natal ketika hati penuh dengan kegelisahan? Firman Tuhan hari ini langsung menjawabnya. Yesus tidak berjanji bahwa dunia akan menjadi tenang, tetapi Ia berjanji bahwa damainya akan menjadi pelindung hati kita. Damai itu bukan ketenangan karena keadaan baik, tetapi ketenangan karena Yesus hadir. Mari kita melihat bagian yang pertama. Yesus memberikan damai bukan sekedar kata-kata. Mari kita baca sekali lagi ayat pokok dengan perlahan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Saudara, perhatikan kata ku tinggalkan dan ku berikan. Ini bukan damai yang datang dari keadaan dunia, bukan damai yang bisa hilang karena berita buruk, dan bukan damai yang muncul karena semuanya lancar. Ini damai yang tidak dipengaruhi oleh badai ekonomi. Ini damai yang tidak dikalahkan laporan dokter. Ini damai yang tidak runtuh ketika keadaan mengecewakan. Dan ini damai tidak hilang ketika hidup terasa berat. Ini damai yang berasal dari pribadi Yesus sendiri. Saudara, Natal berarti damai itu turun ke dunia dalam wujud seorang anak. Bangsa Israel saat itu hidup dalam tekanan politik, penjajahan dari bangsa Romawi, dan masa depan yang tidak jelas. Mereka menggantungkan hidup pada harapan yang tampak jauh. Tetapi malaikat berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai itu tidak lahir dari perubahan keadaan. Damai itu lahir dari hadirnya Yesus. Yang kedua, damai Tuhan bekerja di dalam, bukan hanya di luar. Banyak orang berpikir damai itu datang setelah masalah selesai,
Tetapi firman Tuhan menunjukkan sebaliknya. Damai itu datang terlebih dahulu, lalu menguatkan kita menghadapi masalah. Filipi pasal 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai itu menjaga hati yang mudah cemas. Damai itu menjaga pikiran yang mudah dipenuhi ketakutan. Damai itu menjaga langkah agar tetap terarah di tengah badai. Banyak orang saat ini hidup seperti perahu tanpa jangkar, terombang-ambing ketidakpastian. Tetapi damai Tuhan adalah jangkar jiwa. Damai dari Yesus bukan berarti masalah hilang, situasi langsung berubah, semua luka langsung sembuh. Damai itu berarti ada kekuatan yang bekerja di dalam kita. Ada ketenangan yang tidak bisa dirampas dunia. Ada keyakinan bahwa Tuhan memegang kendali. Bahagian yang ketiga, damai Tuhan membawa keberanian baru. Bahagian kedua dari Yohanes 14 ayat 27 berkata, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus tahu manusia mudah takut. Ia tahu kita cemas, memikirkan masa depan, pekerjaan, kesehatan, keluarga, dan apa yang akan terjadi pada bangsa ini. Tetapi damai Tuhan menghasilkan sesuatu yang sangat kuat. Damai melahirkan keberanian. Keberanian untuk tetap berdiri meski badai belum reda. Keberanian untuk tetap bersyukur meski keadaan belum membaik. Keberanian untuk tetap mengasihi meski hati pernah terluka. Dan keberanian untuk tetap berharap meski belum melihat jawaban. Inilah yang terjadi pada para gembala di padang. Setelah mereka mendengar kabar damai, mereka menjadi berani untuk datang melihat bayi Yesus. Ketika damai Tuhan mengalir, ketakutan digantikan keberanian. Keraguan diganti iman, dan kemuraman diganti pengharapan. Bahagian yang keempat, bagaimana damai Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita? Ada 3 respon yang membuat damai Tuhan memenuhi hidup kita. Pertama, menerima hadirnya, bukan beritanya. Banyak orang suka mendengar tentang damai, tetapi tidak membuka hati untuk hadirat Tuhan. Damai itu bukan teori. Damai itu pengalaman pribadi. Ketika saudara berkata dari hati, Lord Jesus, hadir dan penuhi aku, damai itu mulai mengalir. Yang kedua, menyerahkan kekhawatiran kepadanya. Yesaya 9 ayat 6 berkata, namanya disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia tidak hanya memberi damai, Dia Raja damai. Damai bukan hadiah, damai adalah pribadi. Untuk menerima damainya, kita perlu meletakkan semua beban di kakinya. Beban ekonomi, beban keluarga, beban kesehatan, beban pelayanan, bahkan beban masa lalu. Yang ketiga, mengizinkan Yesus mengatur langkah kita. Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, bahkan di tengah badai, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Saudara, yang terakhir, damai itu turun ke bumi. Dalam minggu Natal ini, dunia ribut, bangsa bergejolak, dan banyak hati gelisah.
Tetapi Natal mengingatkan kita, damai itu sudah turun. Yesus datang bukan untuk membawa dunia tanpa masalah, tetapi membawa hati tanpa ketakutan. Hari ini saya berdoa agar damai Tuhan memenuhi ruang hati saudara. Kiranya damai yang sama yang menyertai para gembala, para murid, dan gereja mula-mula mengalir atas hidup saudara, keluarga saudara, dan seluruh pelayanan saudara. Tuhan Yesus menyertai saudara dengan damai-Nya yang melampaui pengertian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih karena melalui firman-Mu pagi ini, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber damai kami. Bukan keadaan, bukan berita dunia, bukan kekuatan kami sendiri. Tuhan, kami membawa seluruh kegelisahan kami ke hadapan-Mu. Kecemasan tentang masa depan, kebutuhan keluarga, kondisi bangsa yang sedang bergumul, bencana yang terjadi di berbagai tempat, dan segala hal yang membuat hati kami berat. Kami meletakkan semuanya di kaki-Mu Tuhan. Isi kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Damai yang tidak bisa diberikan dunia dan tidak bisa dirampas dunia. Damai yang menjaga hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Biarlah setiap rumah yang mengikuti program Pagi Bersama Tuhan hari ini dipenuhi hadirat dan ketenangan-Mu. Setiap orang mendapat kekuatan baru, keberanian baru, dan harapan baru. Jamalah yang sedang sakit, pulihkan yang sedang lemah, teguhkan yang mulai goyah, dan tuntun langkah kami dengan terang-Mu. Kami percaya Engkau Raja Damai yang memerintah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah kiranya berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kekuatan, pengentaran, dan pembelaan Roh Kudus terus menjadi bahagian kita semua yang hadir, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, menyambut hari baru ini. Haleluya. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati lewat renungan pagi hari ini, jangan lupa juga bagikan kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.